Di hari esoknya mereka berdua pun menghadiri konseling lagi. Setelah selesai David pun langsung menghampirinya, di mana kali ini David ingin mengajaknya berkeliling. Dengan membawa mobil klasik yang sangat bagus membuat Harriet merasa kagum dengan mobilnya itu. Saat di tengah jalan David pun memutar sebuah musik dari mobilnya tersebut. Harriet yang melihat hal itu dia pun sangat khawatir dengan traumanya. Akan tetapi setelah mendengar musik itu dia pun tidak berefek apapun, melainkan menikmati alunan musik tersebut. Singkat cerita dan malam pun akhirnya tiba, di mana di tengah perjalanan Harriet ingin menepi di pinggir jalan dan langsung mencium si David. David juga yang merasakan kenikmatan, dia pun meladeninya. Akan tetapi sebuah musik pun berganti, di mana musik kali ini Harriet mengenalnya dan langsung kembali ke masa lalu, di mana kali ini dia sedang bercumbu dengan sang pacar. Harriet yang menyadari bahwa dia mengalami traumanya lagi, dia pun segera mematikan musik yang berada di tempat itu dan langsung tersadar kembali. Hal itu membuat dirinya merasa panik di hadapan David, di mana kejadian ini sudah kedua kalinya. Kemudian David pun mengantarkannya untuk pulang. Setiba di rumah, Harriet pun menceritakan ke David apa yang terjadi kepada dirinya, bahwa dia mengalami kecelakaan 2 tahun yang lalu bersama mantan pacarnya dan mengalami traumatis dan koma selama seminggu. Sejak saat itu dia selalu mengalami kondisi seperti itu dan selalu membuat dia tidak merasa nyaman. Dia juga sudah mendatangi semua dokter untuk menghilangkan traumanya tersebut. Alhasil kondisinya tetap seperti ini dan dia juga mengalami kondisi trauma di saat lagu-lagu tertentu diputar dan langsung terbawa ke masa lalu bersama mantan pacarnya tersebut. Mendengar hal itu, David pun tidak langsung mempercayainya. Akan tetapi setelah melihat foto kenangan Harriet bersama Max, dia pun sedikit kecewa dan langsung pergi. Di esok harinya Harriet pun berada di rumahnya Morris, di mana kali ini dia sedang membantu barang-barang yang ingin Morris jual. Setelah itu Harriet pun bercerita bahwa waktu itu dia bisa menahan Max. Mungkin saja hari ini dia tidak seperti sekarang yang sangat melelahkan, dan sekarang ini juga David membuat dirinya merasa rumit dan dia juga berciuman bersama David. Akan tetapi sekarang ini David sudah mengetahui apa yang dia derita dan apa yang dia alami selama 2 tahun ini sejak kecelakaan itu. Mendengar hal itu membuat Morris sangat kaget. Akan tetapi Morris langsung menyarankan agar Harriet segera mendapatkan hatinya, karena Harriet ini sedang bertemu dengan pria yang sangat keren dan baik. Kemudian Harriet pun langsung menemui si David di sebuah taman, di mana kali ini dia mendengarkan ucapan sahabatnya tersebut agar bisa mendapatkan hatinya. Setelah itu Harriet pun menjelaskan tentang traumanya yang dia alami selama ini dan langsung meminta maaf atas kejadian itu. David yang sudah menyukai Harriet sejak dari awal, dia pun langsung memaafkannya dan mereka berdua pun berbaikan. Kemudian David pun langsung membawa Harriet ke sebuah pesta, di mana pesta kali ini berbeda dengan pesta biasanya. Orang-orang di sini semuanya memakai sebuah headphone seperti dirinya, dan Harriet pun menikmati acara tersebut dan mereka berdua pun langsung melampiaskannya lagi. Setelah acara pesta selesai, David pun mengajak Harriet ke rumahnya, di mana setelah sampai Harriet pun merasa aneh dengan tempat ini. Seolah-olah dia pernah ke tempat ini di masa lalu. Kemudian dia pun menanyakan alat pemutar piringan tua yang ada di sini. Mendengar hal itu membuat David sangat terkejut, karena bisa-bisanya Harriet mengetahui bahwa dia mempunyai pemutar piringan tua itu. Dan Harriet pun diajak ke kamar untuk melihatnya. Setelah di kamar, Harriet pun langsung melihat tumpukan piringan tua dan langsung mencarinya satu persatu dengan kondisi yang sangat serius. Usai ketemu, dia pun langsung meminta agar diberi waktu 10 menit
untuk pergi ke masa lalu, dan dia juga akan membuktikannya ke David bahwa penjelajah waktu itu ada. Tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung memutar piringan tua itu dan langsung kembali ke masa lalu, di mana kali ini dia berada di sebuah toko barang antik, yaitu tempat dari David di masa lalu. Di sini Max ingin membeli sebuah bangku antik dengan harga yang sangat murah. Namun Harriet yang sudah tahu dengan kejadiannya akan mendatang, dia pun memperingatkan agar Max tidak membelinya. Akan tetapi dengan sikapnya Max, dia pun menghiraukan perkataannya. Kemudian Harriet pun menulis sebuah kalimat dan langsung menaruh tulisan itu di meja kuno tersebut. Setelah itu dia pun kembali lagi ke masa sekarang, di mana dia langsung menghampiri si David yang berada di meja kuno itu dan langsung mengatakan, "Mau kemana burungku?" Kemudian dia juga mengatakan bahwa ibunya mempunyai rambut berwarna perak dan memanggil dirinya dengan sebutan Tom sayang. Mendengar hal itu membuat si David langsung percaya dan dia ingin Harriet membawa dirinya ke sana bertemu dengan kedua orang tuanya. Akan tetapi Harriet ini tidak bisa mengendalikan semua ini. Harriet juga mengatakan bahwa di masa lalu dia melihat David, begitu juga dengan David yang melihat dirinya. Kemudian hawa nafsu pun bergejolak di antara mereka berdua. Sehari kemudian Harriet pun diajak berlibur ke sebuah tempat oleh David. Setelah di dalam, mereka pun mengadakan tantangan untuk menyanyikan sebuah lagu. Di sini giliran Harriet untuk bernyanyi, di mana Harriet ini menyanyikan sebuah lagu yang David sukai, dan mereka pun bernyanyi bersama untuk merayakan pesta ini. Setelah selesai bernyanyi, Harriet pun mendengar musik dari HP-nya Edie, adik dari David. Hal itu membuat dirinya kembali ke masa lalu. Kali ini dia langsung menanyakan kepada Max dengan serius, "Jika aku bisa menyelamatkan nyawamu tapi kita saling tidak mengenal satu sama lain, apa jawabanmu?" "Tidak, aku mau mengenalmu. Entah seperti apa kehidupan itu nantinya, dia tetap suka dengan kehidupan ini." Kemudian Harriet pun menanyakan lagi, "Bagaimana jika itu terjadi kepadaku?" "Aku ingin kau tetap hidup dan selalu hidup." Mendengar perkataan dari Max, dia pun merasa bingung dengan kehidupan ini. Setelah itu dia pun terbangun dari traumanya tersebut, di mana kali ini dia berada di rumah sakit. Kemudian dia pun langsung mengatakan bahwa kondisi ini akan terus-menerus terjadi kepada dirinya, dan dia juga tahu harus berbuat apa untuk sekarang ini. Akan tetapi perbuatannya itu bisa menghilangkan dirinya. Tepatnya mereka berdua tidak akan saling mengenal satu sama lain. Setelah dari rumah sakit, David pun pulang dan langsung meminta kepada adiknya agar rumah ini segera dijual. Mendengar hal itu membuat Edie sangat terkejut. Di sisi lain, Harriet yang sudah pulang, dia pun merobek sebuah kertas kenangan bersama mantan pacarnya tersebut. Hal itu agar dirinya bisa menghilangkan traumanya yang dia derita. Singkat cerita, David pun menghampiri rumahnya Harriet, di mana kali ini Harriet akan melakukan cara yang sangat ekstrim untuk kembali ke masa lalu. Akan tetapi mereka tidak akan saling mengenal satu sama lain. Perjalanan ke masa lalu ini tidaklah sendiri, melainkan bersama David. Sebelum pergi ke masa lalu, mereka berdua pun melakukan adegan bercumbu. Setelah melakukan adegan tersebut, mereka berdua pun pergi ke masa lalu. Di mana kali ini Harriet berada di acara musik saat pertama bertemu dengan Max di 2 tahun yang lalu. Sesuai di awal film, Max pun menggodanya dan Harriet pun terpancing oleh godaan Max. Akan tetapi kali ini dia tidak akan tergoda oleh godaannya Max dan langsung menolaknya secara halus. Dengan kejadian ini secara tidak langsung Harriet merelakan cinta pertamanya. Tepatnya dia tidak ingin Max terbunuh dengan keadaan seperti itu.
Setelah kejadian itu, Harriet pun mengalami hidup yang sangat normal dan langsung pergi ke kedai kopi bersama anjingnya tersebut. Tiba di kedai kopi, dia pun berpapasan dengan Max yang sudah hidup kembali bersama pacar barunya. Kemudian dia juga sudah bekerja di sebuah tempat musik dan menikmatinya. Pukul 10:51 dia pun menghampiri kediaman sahabatnya itu alias si Morris. Malamnya dia pun langsung menghadiri acara musik yang sangat besar. Di saat sesi itu David juga menghadiri acara musik tersebut dan dia berada di sebelah Harriet. Akan tetapi dengan kejadian yang mereka lalui, Harriet dan David pun tidak saling mengenal satu sama lain dan film pun selesai.